Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, SSIMM dari SMK Kesehatan Banten, mahasiswa PPG PAI tahun 2022 dengan LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan teori behavioristik dalam upaya menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup pada siswa di sekolah. Namun sebelumnya, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat apa itu teori behavioristik dalam belajar. Teori behavioristik mengemukakan bahwa perubahan tingkah laku seseorang, dalam hal ini peserta didik, dikarenakan adanya stimulus yang diberikan oleh guru dan respons yang ditimbulkan atau diperlihatkan oleh siswa. Maka siswa dianggap telah mempelajari sesuatu ketika dia mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Seperti ketika siswa belum bisa membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas misalnya dengan baik dan benar sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang telah diajarkan dan dijelaskan oleh gurunya, maka siswa tersebut dianggap belum belajar karena siswa tersebut tidak dapat menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajarnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan stimulus dan respons? Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa, baik berupa modul pembelajaran, alat peraga, pedoman belajar, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respons adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Dalam teori behavioristik, apa saja yang diberikan oleh guru disebut sebagai stimulus, dan apa saja reaksi atau tanggapan yang dikemukakan atau diperlihatkan oleh siswa disebut sebagai respons. Semuanya atau stimulus dan respon itu harus dapat diamati dan diukur. Sebab teori ini mengharuskan pengukuran. Pengukuran dianggap penting untuk dapat melihat adanya perubahan tingkah laku pada siswa. Selanjutnya, ada juga faktor lain yang dianggap penting oleh teori behavioristik ini, yaitu faktor reinforcement atau penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respons dari siswa. Faktor penguatan ini terdiri dari dua jenis, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Bila penguatan ditambahkan, maka respons akan terlihat semakin kuat. Begitupun apabila penguatan diturunkan atau direndahkan, maka respons pun harus tetap dikuatkan. Misalnya ketika siswa diberikan tugas oleh guru dan kemudian tugas itu ditambahkan, ternyata siswa terlihat semakin giat belajarnya, maka hal tersebut merupakan penguatan positif dalam belajar. Bila kemudian guru mengurangi tugas yang diberikan kepada siswa, lalu kemudian siswa terlihat justru semakin semangat dalam belajar, maka penguatan tersebut merupakan penguatan negatif
atau negative reinforcement dalam belajar. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori behavioristik ini antara lain adalah Edward Lee Thorndike, yang merupakan tokoh pertama yang mencetuskan teori behavioristik dalam belajar. Ia mengatakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus yang diberikan oleh guru, baik berupa pikiran, perasaan maupun gerakan, dengan respons yang dimunculkan oleh siswa yang juga dapat berupa pikiran, perasaan maupun gerakan atau tindakan. Tokoh yang kedua dalam teori ini yaitu John Broad Watson. Ia mengatakan bahwa stimulus dan respons dalam belajar harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Maka perubahan mental dalam benak siswa, meskipun itu penting, tidak termasuk faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan apakah siswa itu telah belajar atau belum belajar. Karena faktor perubahan mental tidak dapat diukur dan diamati. Tokoh yang ketiga yaitu Edwin Ray Guthrie. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respons untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Dia juga mengemukakan agar respons yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap pada diri siswa, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respons tersebut. Seperti bahkan hukuman yang dipercaya oleh Guthrie sangat penting diterapkan dalam proses belajar siswa. Dan tokoh yang keempat yaitu Bertram Frederick Skinner, yang merupakan tokoh teori behavioristik yang paling sering dikutip, paling sering dibicarakan karena konsep-konsep yang dikemukakan olehnya dianggap lebih unggul dibandingkan tokoh-tokoh sebelumnya. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respons yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Dalam hal penggunaan hukuman sebagai penentu seseorang telah belajar atau belum belajar, atau dalam bahasa lain sebagai penentu sukses tidaknya belajar seseorang, ia tidak sependapat dengan Guthrie. Ia lebih percaya kepada apa yang dia sebut sebagai negative reinforcement atau penguatan negatif yang tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaannya terletak pada akibatnya. Hukuman diberikan sebagai stimulus untuk menghentikan respon siswa yang dianggap tidak baik, sedangkan penguatan negatif diberikan sebagai stimulus untuk mengurangi secara perlahan respon siswa yang dianggap tidak baik. Dan ketika respon yang tidak baik itu sudah berkurang, maka guru pun harus mengurangi pemberian stimulus yang tidak menyenangkan itu. Pandangan atau teori belajar behavioristik ini cukup lama dianut oleh para guru dan pendidik. Namun dari semua pendukung teori ini, teori Skinner lah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus respons serta mementingkan faktor-faktor penguat atau reinforcement merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Dalam perkembangannya, teori belajar behavioristik juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya antara lain, yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat kepada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pelajaran berdasarkan apa yang diberikan oleh guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi dan berimajinasi.
Karena belajar menurut teori ini merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa peserta didik kepada target tertentu. Dan kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan yang diberikan oleh guru. Hal inilah yang menjadi alasan penggunaan hukuman demi mendisiplinkan peserta didik saat pembelajaran berlangsung, sebagaimana dikemukakan oleh Guthrie. Sedangkan kelebihannya antara lain, teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus oleh guru akan membuat peserta didik paham, sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Kelebihan yang kedua, materi yang diberikan sangatlah detail, sehingga siswa dengan mudah memahami pelajaran yang diberikan. Dan kelebihan yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dengan pemberian penguatan baik positif maupun negatif, bahkan penegakan hukuman dalam proses belajar dianggap mampu meningkatkan konsentrasi dan motivasi siswa dalam belajar. Demikianlah penjelasan singkat tentang teori belajar behavioristik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan teori behavioristik dalam upaya menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup pada siswa di sekolah. Berdasarkan apa yang sudah saya paparkan mengenai teori belajar behavioristik sebelumnya, usaha sekolah kami dalam upaya menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup adalah dengan membuat program-program terkait lingkungan. Antara lain, program bank sampah sekolah. Kemudian yang kedua, Jumat bersih, kegiatan Jumat bersih. Dan yang ketiga, Go Green School atau sekolah hijau. Program-program tersebut dilaksanakan secara terus-menerus dengan melibatkan semua warga sekolah, agar tujuan yang diharapkan berupa perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, serta tumbuh kembang para peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan pandangan behavioristik tentang belajar, yaitu membentuk perilaku yang diinginkan melalui stimulus yang disertai dengan penguatan, maka sekolah dalam upaya menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup di sekolah memberikan beberapa stimulus kepada para peserta didik berupa pemberian contoh dari guru untuk selalu membuang sampah pada tempat-tempat yang disediakan. Kemudian memberikan nasihat dan arahan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Lalu memberikan teguran, peringatan, atau bahkan jika diperlukan hukuman kepada peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Dan juga memberikan hadiah kepada peserta didik yang selalu terlibat aktif dalam pengelolaan bank sampah sekolah, kemudian bersih-bersih pada hari Jumat, dan menanam, kemudian menyiram tanaman yang ditanamnya di lingkungan sekolah. Pemberian stimulus-stimulus tersebut dimaksudkan agar perilaku peduli lingkungan hidup oleh para siswa, oleh para peserta didik terus dilakukan secara berulang dan juga memotivasi perilaku tersebut agar sesuai dengan yang diharapkan. Hasilnya, siswa merespons positif terhadap stimulus-stimulus yang diberikan oleh para guru pada program-program tersebut, dengan adanya perubahan pola pikir yang lebih mencintai lingkungan dan juga perubahan tingkah laku dengan mengelola sampah secara bijak,
yaitu dengan membuang sampah pada tempat-tempat yang disediakan, terlibat aktif dalam kegiatan Jumat bersih, dan turut serta menanam pohon dan menyiram pohon-pohon yang tumbuh di lingkungan sekolah sebagaimana tujuan belajar menurut teori behavioristik, yaitu membentuk tingkah laku yang diinginkan. Demikian video ini saya sajikan sebagai jawaban tugas analisa materi pada program PPG PAI tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.